Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Rizky Marfi SIKOM kepada Bapak Rizky Marfi SIKOM. Presentasi ini kami persembahkan. Sebelum melanjutkan ke presentasi yang telah disusun oleh kelompok kami, saya selaku moderator akan memperkenalkan teman saya yang akan membacakan materi yang ada di slide-slide presentasi kami. Pertama, dengan saya sendiri selaku moderator, Ananda Doi Pratama dengan NIM 442202224. Selanjutnya, teman saya, Clarence Aulia Bernard dengan NIM 4422038. Selanjutnya, teman saya, Fatan Amri Rizkaldi 4422035. Dan teman saya yang selanjutnya, Sela Amelia. Next slide. Dengan NIM 442202248. Selanjutnya, teman saya yang terakhir ada Fania Nurahmadiani dengan NIM 442203303. Di presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Digagas sejak tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan IKN Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022. Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, kemungkinan yang lebih dahulu pindah adalah Istana Negara dan sejumlah kementerian. Dia pun memperkirakan proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun. Di slide berikutnya ada materi mengenai stimulus dan respon yang akan dibawakan dan dibacakan oleh teman saya, Fatan Amri Rizkaldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil penelitian terkait pengetahuan mereka mengenai informasi pemindahan ibu kota, mayoritas besar responden mengetahui dan menjawab tahu mengenai kebijakan pemindahan ibu kota. Sebagaimana poin analisisnya, di mana pengetahuan masyarakat mengenai pemindahan ibu kota ini dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut hampir seluruhnya telah melek informasi dan sadar akan pentingnya informasi. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di era digitalisasi ini, luasnya akses informasi yang dapat dijangkau atau dijangkau oleh masyarakat secara luas, selain itu memudahkan masyarakat untuk mengikuti proses sosialisasi guna memasyarakatkan informasi dan menginformasikan masyarakat. Hal ini diharapkan supaya proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik dan tepat. Perpindahan ibu kota negara IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir, Kalimantan Timur membawa banyak sekali dampak positif bagi Indonesia. Pertama, perekonomian di Kalimantan akan makin membaik. Kedua, akan ada banyak investasi sehingga kehidupan masyarakat IKN dan sekitarnya juga akan turut membaik. Adapun respon negatifnya, yaitu memakan anggaran yang sangat besar, yang sangat banyak, membutuhkan lahan yang sangat luas, kantor dan institusi akan mengeluarkan investasi yang lebih besar untuk membangun kantor baru di ibu kota baru dan dikhawatirkan akan terjadi ledakan populasi. Terima kasih. Di slide selanjutnya ada komunikasi politik yang akan dibawakan oleh Clarence Aulia Bernard. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya.
Presiden Jokowi menuturkan sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Sekretaris Negeri Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang PS Brojonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya-Wakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan 50% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, kata Kepala Negara dalam konversi pers di Istana Merdeka. Terima kasih untuk Lawrence Aulia Bernat telah melanjutkan presentasi tadi. Selanjutnya, di slide berikutnya ada komunikasi persuasif yang akan dibawakan oleh teman saya, Fania Nurahmadiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Dalam komunikasi persuasif, kasus ini mengajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Presiden menegaskan, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Terima kasih Fania Nurahmadiani yang telah melanjutkan presentasi tadi. Selanjutnya, di slide terakhir ada komunikasi kelompok yang akan dibawakan oleh teman saya, Sela Amelia. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada 3 tantangan mengkomunikasikan ibu kota negara baru. Pertama, komunikasi sosial dengan masyarakat setempat. Proses komunikasi sifatnya tak hanya menginformasikan adanya perpindahan, melainkan mekanisme adaptasi termasuk memastikan warga negara tak tergusur. Kedua, komunikasi politik dengan elit yang kontra atau oposisi terhadap kebijakan ibu kota negara. Upaya komunikasi dilakukan untuk menjelaskan rasionalisasi pemindahan ibu kota secara komprehensif. Ketiga, komunikasi korupsi di antara para pihak yang berkepentingan. Dengan angka proyek yang cukup besar ditunjang dengan skema APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha termasuk investasi langsung dari swasta. Rawan terjadi penyalahgunaan anggaran. Keempat, komunikasi bencana berkaitan dengan resiko lingkungan hidup yang berpotensi terjadi. Terima kasih Sela Amelia yang sudah melanjutkan presentasi di slide terakhir tadi. Berikut adalah presentasi materi mengenai perpindahan ibu kota atau rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mengikuti presentasi dari kelompok kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.